kembali lagi di Mulung Pikiran. Sekarang kita ada di sesi ke-21. Saya akan melanjutkan lagi ya petualangan kita di buku pengantar teori-teori sosial. Nah, kita masih di bab 2 tentang Marx dan Marxisme. Topik selanjutnya yang akan kita coba telusuri ya, atau kita jelajahi adalah ketidaksetaraan dan kesadaran kelas. Menurut saya sebenarnya dua topik ini tidak saling berhubungan ya. Jadi ketidaksetaraan itu satu diskursus sendiri dan kesadaran kelas juga satu diskursus sendiri. Itu dua hal yang bisa sebenarnya diulas secara lebih mendalam ya, tidak disatukan gitu. Mungkin kalau kesadaran kelas disandingkan dengan revolusi misalnya, itu mungkin ada benang merahnya. Tapi nggak apa-apa karena kita ngikutin subbabnya ya yang ada di dalam buku. Jadi supaya saya udah bagi-bagi sih biar ada dua poin tiap sesinya, itu dua topik supaya tidak terlalu banyak dan kita bisa enak ya, nggak ngejar-ngejar tuntasnya materi gitu. Oke, nanti di bab ini sebenarnya cukup singkat ya, dalam arti misalnya di topik tentang kesadaran kelas itu mungkin dalam literatur tertentu, misalnya bukunya Franz Magnus Suseno yang judulnya Pemikiran Karl Marx, itu lebih mendalam ya, jadi satu bab sendiri tentang kesadaran kelas dan lain sebagainya. Tapi di sini tentu supaya sesuai dengan bukunya, jadi kita akan bahasnya secara singkat dan secara sederhana saja tentang apa itu ketidaksetaraan dan kesadaran kelas. Baik, di sini saya punya beberapa gambar ya atau ilustrasi sebagai pemantik kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan ketidaksetaraan atau menjumpai ya. Mungkin teman-teman di sini pernah menjumpai satu situasi yang dianggap tidak setara semacam itu. Misalnya di gambar pertama sebelah kiri atas itu kemudian ada ya gambar juara-juara gitu ya, ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kenapa misalnya di sekolah itu ada yang namanya perlombaan, kenapa ada yang namanya perankingan gitu kan? Kenapa ada yang disebut pinter, ada yang disebut bodoh, kenapa ada yang disebut teladan, ada yang disebut nakal gitu kan? Apakah itu satu situasi yang fair gitu kan? Apakah itu satu situasi yang adil gitu ya? Apakah sebenarnya sense of competition atau kehidupan berbasis kompetisi itu memang fair gitu loh? Ya. Nanti sebenarnya kan yang diulas Marx dan turunan teorinya dalam perspektif konflik misalnya itu mengatakan bahwa yang namanya kompetisi itu dalam kehidupan sosial itu tidak se-fair yang kita bayangkan ya. Atau kalau saya coba rujuk misalnya Herbert Spencer yang mengadopsi Charles Darwin tentang Darwinisme sosial, bahwa kehidupan sosial itu juga ada natural selection atau seleksi alam, itu sebenarnya digugat oleh perspektifnya Marx dan turunannya, atau kalau dalam teori sosiologi disebut teori konflik ya. Karena sebenarnya hidup nggak se-fair itu gitu. Kehidupan sosial tidak se-fair itu, tidak seadil itu. Yang disebut sebagai kompetisi itu sebenarnya ya yang menang ya itu saja. Yang menang, yang survive ya kelompok-kelompok itu saja. Ya. Jadi terlihat rasional ketika kita mendengar bahwa yang bekerja keras maka dia yang akan berhasil misalnya. Atau kalau kamu mau kaya ya kamu harus bekerja, atau kalau kamu mau sukses kamu harus misalnya melakukan hal-hal apa gitu. Tapi faktanya tidak semua yang bekerja keras akan mencapai kesuksesan, karena ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang sudah memperoleh atau memiliki privilege tertentu yang membuat dia tidak perlu bekerja dengan keras. Ya kalau dalam Marxisme tentu ya para pemilik modal gitu kan. Maksudnya kapitalis itu kan sebenarnya tidak bekerja keras tapi mereka tetap sukses dan terus mewarisi kesuksesannya dalam hal ekonomi gitu.
Nah, sebenarnya ada gium atau ya kita bisa katakan nasihat-nasihat itu di satu sisi ya benar bahwa ketika kita ingin sukses kita akan bekerja keras. Tapi apakah medannya atau areanya memang seperti itu? Nah, ini yang berusaha diungkap oleh Marxisme sebenarnya. Di dalamnya sebenarnya tidak sesetara itu, tidak seadil itu. Oke, itu tentang gambar pertama ya, tentang kompetisi gitu. Tapi bukan berarti kompetisi harus dihapuskan ya, tapi mencoba melihat yang disebut sebagai kompetisi itu secara lebih kritis gitu. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada seorang tukang becak yang mengantarkan penumpangnya ya. Tampaknya kalau dari pakaiannya kita bisa katakan yang satu sukses, yang satu tidak sukses. Ya kita asumsikan bahwa tukang becak tidak sukses dan pekerja kantoran yang jadi penumpangnya adalah orang yang sukses. Kenapa sih ada standaritas semacam itu? Kenapa sih ada label atau sematan-sematan seperti itu? Kalau kita kerja di kantoran maka kita dianggap sukses, tapi kalau kita jadi tukang ojek misalnya atau kita menjumpai orang-orang yang jadi tukang becak itu dianggap mereka-mereka yang tidak sukses. Kenapa ada pembelahan semacam itu? Apa yang terjadi? Apa sebabnya? Mengapa seperti itu? Nah, di sini Marxisme berusaha untuk membongkar itu ya. Tentu tidak hanya spesifik ya, teman-teman yang belajar teori tentu mengatakan tidak hanya spesifik Marxisme, tapi juga teori-teori sosial turunannya ya. Semacam itu. Kemudian gambar yang di kanan atas itu ya, itu ada gambar dua orang siswa, yang satu mendapatkan nilai A dan yang satu mendapatkan nilai F gitu. Nah, ini juga menarik, apakah kemudian yang mendapatkan nilai A itu dianggap lebih baik daripada yang mendapatkan nilai F, dan pembagian nilai itu sendiri misalnya dalam ranah pendidikan ya, nilai numerik kah, entah nilai alfabet kah dan lain sebagainya, itu apakah bisa kita katakan cukup adil gitu loh. Dalam sistem pendidikan kita, siswa dituntut kemudian untuk mencapai satu status yang disebut sebagai pandai, dan pandai itu dianggap ketika dia mendapatkan nilai 10, 100 atau mendapatkan nilai A atau mendapatkan IPK 4, sedangkan orang-orang yang tidak berhasil mencapainya dianggap tidak sukses, dianggap tidak pandai, dianggap bodoh, dianggap tidak dapat dirujuk, dianggap tidak layak untuk berada di dalam kelas dan lain sebagainya. Kenapa kehidupan justru sangat tidak adil dengan adanya kompetisi yang dianggap fair, yang dianggap cukup adil. Nah, misalnya siswa-siswa yang pandai ya dianggap sukses, kemudian diganjar dengan nilai yang baik ya. Sedangkan siswa-siswa yang kurang pandai mendapatkan ganjaran yang buruk, kemudian belum nanti sematan-sematan yang lain. Justru pengalaman yang ada di dalam ruang kelas, pengalaman siswa di sekolah justru mendorong kita untuk meyakini bahwa ketidaksetaraan itu ya ada sebenarnya. Atau yang disebut sebagai kompetisi entah di ranah apapun ya, mungkin paling mudah kita lihat di ranah pendidikan, pembagian siswa kemudian menjadi ada yang pandai dan ada yang bodoh dengan argumen betapa fairnya pembagian itu berdasarkan nilai, itu dianggap sebuah keadilan gitu loh. Padahal itu kan hal yang sebenarnya tidak setara. Jadi kalau di bukunya Pip Jones ini, pengalaman yang ada di dalam sekolah itu mendorong orang untuk meyakini bahwa ketidaksetaraan ganjaran itu dianggap sebagai sesuatu yang adil. Ya kan? Ya, ini tentu sangat bisa kita pahami ya, yang teman-teman yang belajar teorinya Marx, bahwa cita-cita Marx tentang masyarakat tanpa kelas ini kan bertentangan dengan fakta yang ada, bahwa justru yang hadir itu ketidaksetaraan. Tapi ketidaksetaraan itu dianggap sesuatu yang adil. Ini kan kontradiktif ya, nggak nyaman di akal gitu. Ada yang dianggap pintar, ada yang dianggap bodoh. Kemudian kita membuat semacam hierarki vertikal ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Penjelasan semacam itu dianggap sebuah penjelasan yang adil. Tentu ini bermasalah gitu, bermasalah. Oke, gambar terakhir adalah gambar terlihat seperti dokter. Ini saya pikir
bukan hal yang baru lagi ya. Kalau kita tanya adik-adik kita atau anak-anak usia di PAUD, di TK gitu kan, cita-citanya apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot dan lain sebagainya. Sedangkan yang mungkin punya cita-cita, oh saya pengen seperti bapak saya jadi petani gitu ya, atau pengen jadi kuli bangunan dan lain sebagainya, itu dianggap cita-cita yang kurang tinggi, kurang baik ya, dianggap kalau bisa jangan itu deh gitu kan. Nah ini juga bermasalah gitu loh. Artinya ada profesi-profesi tertentu yang dianggap ya lebih baik daripada profesi yang lain ya. Tentu kita kalau membayangkan dokter itu sebagai satu profesi yang keren banget gitu kan, ya tentu kemudian dijustifikasi dengan biaya pendidikan yang jauh lebih mahal daripada teman-teman yang kuliah di PG PAUD misalnya, PGSD misalnya. Kalau di kalangan mahasiswa yang muda-muda itu tentu, wah, pacar saya dokter itu jauh lebih keren daripada pacar saya kuliah PGSD atau pacar saya kuliah PG PAUD misalnya. Hukum sebenarnya tidak hanya dokter ya, hukum, ekonomi, manajemen misalnya, bisnis itu dianggap jurusan-jurusan yang mewah ya, yang istimewa dibandingkan dengan jurusan-jurusan tertentu seperti teknik, pendidikan ya, ilmu-ilmu murni dan lain sebagainya. Nah, ini juga satu bentuk ketidaksetaraan. Bukan berarti profesi dokter itu tidak baik, bukan berarti kuliah ekonomi bisnis itu tidak baik. Yang tidak baik adalah sebuah upaya mengkonstruksi bahwa dokter lebih baik daripada guru SD misalnya. Mengkonstruksi bahwa ya teman-teman yang kuliah ekonomi bisnis itu jauh lebih keren daripada yang kuliah pendidikan sejarah misalnya. Nah, ini nanti sebenarnya sedikit banyak di kalau dalam perspektif fungsionalisme kita sindir sedikit, meskipun nanti kita akan ulas. Sebenarnya kan tiap-tiap dari kita itu punya peranan dan fungsinya masing-masing ya. Tentu dokter memainkan peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Teman-teman yang menjadi guru PAUD juga seperti itu sebenarnya. Jadi ini hal yang tidak bisa kemudian dibandingkan untuk kemudian ditanyakan mana yang jauh lebih baik, karena dua-duanya juga baik. Bayangkan saja kalau tentu ya, bayangkan saja kalau dalam masyarakat tidak ada profesi dokter, maka bagaimana masyarakat akan berusaha mengatasi penyakit-penyakitnya misalnya. Tapi hal yang sama juga berlaku ke teman-teman yang jadi guru PG PAUD misalnya. Bayangkan kalau tidak ada guru-guru yang punya spesialisasi terhadap anak-anak usia dini. Jadi guru-guru yang sebenarnya didesain untuk mengajar SMA misalnya, dipaksa untuk mengajar anak-anak PAUD, tentu pening gitu, tentu pusing gitu, karena memang bukan spesialisasinya. Jadi sebenarnya sebanding teman-teman yang jadi guru PAUD, guru TK itu juga sama susahnya dengan teman-teman yang jadi dokter gitu. Ini cuma beda spesialisasi kok, cuma beda passion misalnya, mana yang ingin dikejar dan lain sebagainya. Tapi konstruksi sosial yang tidak adil membuat ada pembagian, pembelahan secara hierarkis, bahwa ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk semacam itu. Nah, asumsi-asumsi semacam itu yang berusaha dijawab oleh Marx ya, terutama dalam perspektifnya. Oke, kita lanjutkan tentang pembenaran ketidaksetaraan. Jadi ketidaksetaraan yang hadir di kehidupan sosial, di tengah masyarakat itu dianggap sesuatu yang fair, sesuatu yang adil. Nah, ini sebenarnya meresahkan Marx ya, terutama pada zamannya gitu kan, pada zamannya. Bahwa kok bisa cara pikir semacam ini atau kondisi semacam ini dianggap sebagai kondisi yang adil. Bahwa mungkin kalau kita coba angan-angan atau berimajinasi tentang eranya Marx gitu ya, seseorang yang tidak punya modal ya wajar saja jadi pekerja. Seseorang yang tidak punya means of production gitu ya, dalam bahasanya Marx itu ya, tidak punya land, tidak punya labor, tidak punya capital, itu jadi pekerja ya wajar, itu fair. Kecuali mereka punya modal, maka mereka akan jadi borjuis kapitalis, pemilik modal, pemilik perusahaan, pemilik industri. Itu kan terdengar sangat adil ya, bahwa seseorang yang tidak punya modal ya memang tempatnya jadi pekerja gitu kan.
Tapi menurut Marx ini bermasalah. Ini bermasalah karena kalau kita lihat misalnya di materialisme historisnya itu dari satu fase dari primitif, kemudian perbudakan dan lain sebagainya. Orang-orang yang menempati kelas sosial atas itu kok ya tetap di situ gitu loh. Kenapa yang jadi kapitalis ya tetap jadi kapitalis gitu. Kenapa yang berada dalam kelas pekerja buruh itu selalu jadi buruh. Nah, belum nanti problem-problem penghisapan, problem-problem kemanusiaan seperti alienasi, eksploitasi. Ini yang membuat kok pekerja tetap jadi pekerja, bahkan ada kecenderungan semakin sengsara. Kok borjuis kapitalis, pemilik modal, pemilik industri itu kok ya nggak pernah miskin gitu. Kok ya nggak pernah bermasalah. Mereka tetap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Apa? Kenapa bisa terjadi semacam ini? Kita akan ketat ya menggunakan Marx dalam sebagai kacamata atau pisau analisis karena sebab musabab lahirnya kapitalisme itu tidak hanya dalam penjelasan Marx saja, tapi juga ada penjelasan-penjelasan lain, misalnya penjelasan Max Weber tentang etika Protestan itu juga ada penjelasan yang lain. Tapi karena kita di babnya Marxisme, jadi kita ketat saja di perspektifnya Marx ya. Kita jadi seorang Marxis di sini. Oke. Pencapaian di dalam dunia yang tidak setara mencerminkan ganjaran atau penghargaan gitu ya. Jadi pencapaian-pencapaian individu di kehidupan sosial itu ya bisa dicerminkan lewat penghargaan atau ganjaran yang ia peroleh. Jadi kita bisa ketidaksetaraan itu cara melihatnya gimana sih? Itu sangat mudah. Bisa kita lihat dari penghargaan atau ganjaran yang diperoleh oleh individu gitu. Ya paling mudah gaji gitu kan. Seseorang yang gajinya lebih besar itu dianggap ya lebih hebat, lebih sukses daripada seseorang yang punya gaji lebih kecil. Misalnya kemudian tadi ya pembagian atau sematan-sematan tertentu, label-label tertentu yang diberikan kepada jenis-jenis profesi tertentu. Jadi ada asumsi misalnya bahwa seseorang yang digaji besar itu punya peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial, sehingga wajar saja dong kalau dia digaji lebih besar. Misalnya seorang dokter digaji lebih besar daripada tukang sampah dengan asumsi bahwa dokter profesi yang urgent, signifikan, sangat berperan dibanding tukang sampah gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kan kalau kemudian yang terjadi atau yang dimaksud adalah keberperanan itu ya tukang sampah juga punya peranannya sendiri. Bayangkan banyak dokter tapi tidak ada tukang sampah. Apakah ya pada akhirnya si dokter itu yang jadi tukang sampah kan? Ya artinya tiap-tiap profesi itu punya peranannya masing-masing yang sebenarnya ya saling mendukung ya. Tapi asumsi tentang ketidaksetaraan itu membuat seseorang yang digaji lebih besar itu dianggap punya peranan yang lebih penting dibanding seseorang yang digaji lebih kecil. Nah, secara mendasar pendidikan dengan penekanan intrinsiknya pada kompetisi dan seleksi, sukses dan gagal, penghargaan dan tanpa penghargaan, mengajarkan pada warga masyarakat kapitalis keadilan dari ketidaksetaraan. Ya, jadi kenapa ketidaksetaraan itu langgeng dalam era kapitalisme itu ya ditunjang oleh institusi-institusi sosial yang ada di dalamnya. Itu yang nanti kita jelaskan di bagian tentang institusi ya. Termasuk juga institusi pendidikan, ya kan? Ganjaran-ganjaran penghargaan siswa teladan, misal kompetisi siswa teladan gitu. Dianggap yang juara itu ya yang paling teladan gitu. Yang nggak pernah ikut itu tidak teladan misalnya. Nah, hal-hal yang sifatnya ada perankingan, IPK baik, IPK buruk, kemudian mahasiswa berprestasi, ya kita dibuat bahwa itu seolah-olah fair gitu kan. Ya it's just competition, but kompetisi ini menciptakan pola pikir yang tidak setara loh di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kemudian yang punya prestasi, sertifikat banyak, piala, trofi, medali banyak itu dianggap sangat mewah, sangat keren gitu kan. Sangat patut untuk dicontoh ya. Ya
tentu ada jokes-jokes di kalangan kita, misalnya sebagai anak muda itu jokes-jokes tentang orang tua yang mengatakan lihat tuh si ini, lihat tuh si itu, kan. Lihat anak tetangga yang punya banyak ini, berprestasi apa-apa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bermasalah karena eh, kenapa bisa terjadi semacam itu gitu loh. Ya kan? Bukan berarti kemudian teman-teman yang tidak punya prestasi, tidak punya medali, tidak punya trofi itu dianggap tidak berperan gitu kan. Kan semuanya sebenarnya punya peranannya masing-masing. Nah, sistem-sistem penghargaan dan ganjaran semacam ini menurut Marx itu justru mengajarkan masyarakat untuk ya menganggap ketidaksetaraan itu hal yang wajar, ketidaksetaraan itu sebagai hal yang adil. Padahal itu tidak adil, padahal itu tidak wajar. Oke. Kapitalisme mengajarkan orang-orang yang kurang mampu untuk menerima kegagalan ya. Orang-orang yang kurang mampu untuk berharap menerima ganjaran yang rendah dalam kehidupan mereka gitu. Jadi sistem kapitalisme dalam masyarakat itu mengajarkan orang-orang yang kurang mampu itu untuk ya menerima bahwa mereka ya memang sudah tempatnya di situ. Kamu tidak punya skill ya sudah tempatnya jadi pekerja kasar. Sudah selayaknya kamu disuruh-suruh, sudah selayaknya kamu dieksploitasi, sudah selayaknya kamu dimanfaatkan gitu kan. Seorang office boy atau office girl misalnya ya karena kamu jadi office boy ya wajar saja saya nyuruh-nyuruh kamu untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu kan. Karena saya seorang staff, manajer, direktur ya sudah selayaknya saya yang menyuruh-nyuruh kamu misalnya gitu kan. Nah, itu justru terjadi ketidaksetaraan yang menciptakan penindasan, eksploitasi dan lain sebagainya. Ya, nanti bagi teman-teman yang merasa tidak cocok dengan Marxisme itu tentu menganggap bahwa ya sebenarnya nggak begitu juga. Ini hanya karena spesialisasi saja ya. It's okay. But kita sedang membicarakan Marx yang mempermasalahkan pembagian masyarakat semacam itu yang dianggap tidak adil. Oke, berikutnya kita lanjut di topik selanjutnya tentang kesadaran kelas. Jadi di antara keyword-keyword dalam Marxisme itu sebenarnya banyak ya. Ada surplus value atau nilai lebih, ada kesadaran kelas, ada tentu di awal kita sudah mengetahui tentang materialisme historis, materialisme dialektis ya. Di dalamnya nanti juga ada alienasi, revolusi, perubahan sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak keywordnya ya. Nah, salah satunya adalah kesadaran kelas. Nah, menurut Marx, cikal bakal revolusi tidaklah muncul secara acak maupun kebetulan. Jadi, perubahan yang diinginkan Marx itu tidak bisa nunggu semacam situasi alamiah lah. Karena kealamiahan itu sudah by design. Jadi kehidupan sosial tadi yang tidak mungkin menunggu situasi sosial berubah dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Karena situasi sosial itu sudah di-create oleh kapitalis, oleh para pemilik modal. Ini nanti sangat berbeda dengan perspektif struktural fungsional atau fungsionalisme struktural, atau dalam Pip Jones di awal-awal kita sudah bahas tentang teori struktural konsensus. Itu kan perubahan sosial bagi perspektif fungsionalisme itu kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan publik ya. Jadi kalau masyarakat butuh ya dia akan berubah dengan sendirinya. Kita nggak perlu menuntut, perubahan, itu akan berubah dengan sendirinya. Ketika situasi sosial atau zaman atau peradaban menuntut sebuah masyarakat untuk berubah, ya masyarakat itu akan berubah dengan sendirinya, akan beradaptasi. Tapi dalam Marxisme nggak bisa. Satu situasi sosial itu harus dirubah dengan sengaja, tidak bisa menunggu mekanisme alamiah. Nah, ini nanti bedanya. Makanya diperlukan gerakan sosial, social movement, atau dalam Marx ya butuh revolusi, perubahan sosial yang cepat dan disengaja. Nah, untuk mencapai revolusi atau perubahan sosial yang sifatnya cepat, itu dibutuhkan kesadaran kolektif.
Nah, di sini akan berbeda ya. Sebenarnya istilahnya adalah kesadaran kelas. Kenapa kemudian tidak pakai kesadaran kolektif? Itu nanti jadi bias nuansa fungsionalisme, bias nuansa struktural fungsional. Karena dalam struktural fungsional, istilah kesadaran kolektif itu juga ada. Kesadaran bahwa kita misalnya satu suku, satu bangsa, sehingga kita harus manut ikut sistem nilai norma yang ada. Itu juga disebut sebagai kesadaran kolektif. Nah, di sini kolektivitas consciousness yang dimaksud itu adalah class consciousness, kesadaran kelas. Kesadaran khususnya kelas-kelas proletar bekerja bahwa mereka berada dalam kondisi yang tertindas, teralienasi, tereksploitasi. Perubahan atau dalam hal ini runtuhnya kapitalisme dapat terjadi apabila tatanan institusional yang penting dalam mendukung mode produksi tertentu tidak lagi sesuai dengan hubungan-hubungan produksi. Jadi perubahan yang dimaksud Marx itu akan terjadi ketika ya tatanan institusi, jadi hal-hal yang berkaitan atau menunjang mode produksi, ya ini kapitalisme, itu sudah tidak bisa mendukung kapitalisme. Ini agak ruwet ya, tapi kita akan coba pelan-pelan. Sederhananya begini, di sesi yang lalu kita sudah belajar tentang determinisme ekonomi ya, bahwa ada base structure atau infrastructure, ya infrastruktur, dan ada superstructure atau suprastruktur. Perubahan sosial atau revolusi dalam Marxisme itu akan terjadi ketika suprastruktur itu tidak lagi bisa memelihara atau menunjang infrastruktur. Itu bahasa teoretiknya begitu. Jadi semua institusi sosial kecuali institusi ekonomi, ketika dia tidak mampu lagi memelihara, memaintain, tidak mampu lagi menunjang mode produksi atau infrastruktur si institusi ekonomi itu, maka perubahan sosial dapat diwujudkan. Ya kan? Jadi ini agak susah ya cari contohnya ya. Contohnya seperti apa ya supaya mudah dipahami. Sederhananya begini mungkin. Penindasan ini teorinya agak grand ya, maksudnya agak-agak teori-teori makro gitu, grand teori. Jadi jauh lebih mudah dibahasakan secara abstrak dibanding secara konkret. Misalnya kita cari contohnya hari ini tuh agak susah karena ini teori lama, teori grand gitu loh. Tapi kalau kita mau bikin imajinasi sedikit, misalnya begini, kapitalisme itu langgeng itu karena banyak institusi yang menunjang. Kenapa misalnya ada 10-20 orang terkaya di Indonesia, kenapa orangnya itu saja? Itu ya karena ditunjang oleh public policy, kebijakan publik, produk hukum, yaitu misalnya institusi politik. Si taipan atau kapitalis ini kenapa dia makin kaya terus dan orangnya itu saja? Mereka ditunjang pertama oleh institusi politik misalnya, karena ada public policy yang cenderung menguntungkan mereka. Ya, investasi-investasi misalnya digarap oleh mereka atau rekanan mereka atau relasi mereka, sehingga keuntungan dari proyek-proyek politik ya akan ke mereka. Kepala-kepala daerah misalnya, ini kita berimajinasi, kepala-kepala daerah atau pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin pusat sekalipun misalnya ternyata punya afiliasi politik dengan para pemilik modal ini, sehingga output dari kebijakan publiknya ya cenderung menguntungkan mereka. Proyek-proyek negara, proyek-proyek daerah ya, meskipun kemudian misalnya bikin taman, bikin mall, bikin jalan, bikin pusat perbelanjaan, itu narasinya misalnya untuk kepentingan masyarakat, tapi sebenarnya keuntungannya ngalirnya ya ke para pemilik modal itu kan. Satu, institusi politik. Dua, institusi hukum misalnya. Ya, ternyata produk-produk hukum yang seputar sosial ekonomi misalnya tentang investasi, tentang minerba, ternyata menguntungkan mereka juga. Misalnya ada ketentuan-ketentuan tertentu tentang batas untuk investasi, saya nggak begitu ngerti ya. Ya ternyata aturan itu yang justru semakin memayungi mereka supaya lahan mereka semakin subur, si para kapitalis ini. Dua, institusi hukum menopang mereka.
Institusi sosial ya, ternyata di situ kapitalis juga bekerja sama dengan ormas-ormas misalnya gitu ya, untuk menciptakan kenyamanan-kenyamanan tertentu di tengah-tengah masyarakat, untuk mengambil simpati masyarakat lewat kegiatan-kegiatan sosial, entah bantuan sosial, entah kegiatan kesenian, kegiatan hiburan, konser, whatever gitu ya, pameran seni. Ya seolah-olah itu disediakan untuk kepentingan masyarakat, tapi ternyata di dalamnya ada HTM misalnya, atau itu bentuk untuk meredakan ketegangan atas adanya ketimpangan sosial gitu kan. Nah, tiga itu institusi pendidikan. Ya, institusi pendidikan misalnya, kemudian di dalamnya misalnya SMK diminta untuk menyiapkan siswa yang siap kerja. Nah, siswa siap kerja itu keuntungannya untuk siapa ya? Fresh graduate itu ya untuk industri-industri yang dimiliki oleh para pemilik modal. Mereka dapat tenaga kerja fresh tapi mau dibayar murah dengan iming-iming eh, pengalaman kerja dan lain sebagainya, kontrak yang tidak jelas, ya menguntungkan mereka. Nah, institusi-institusi ini, institusi ekonomi, institusi di luar ekonomi yang disebut sebagai suprastruktur, itu ternyata kan memaintain, memelihara para kapitalis ini sehingga mereka makin kaya dan di situ-situ saja, nggak pernah susah gitu. Nah, bagaimana mengubah situasi yang tidak setara seperti ini? Kata Marx, institusi-institusi sosial di luar institusi ekonomi itu perlu untuk apa ya, semacam memberontak gitu ya, tidak lagi mau ngikutin kemauan institusi ekonomi. Misalnya para politisi yang jadi pejabat publik ya jangan berorientasi pada kepentingan-kepentingan industri kapitalis misalnya. Pendidikan tidak lagi berorientasi pada industri misalnya. Itu kan pemberontakan ya. Nah, itu artinya institusi-institusi di luar institusi ekonomi itu tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mode produksi karena mereka sudah memberontak ya. Memberontak di sini jangan dibayangkan demo bawa senjata, jangan begitu ya. Tidak mau ngikutin sistem kapitalisme itu juga sudah bisa disebut sebagai pemberontakan. Nah, ketika itu terjadi, ketika institusi tidak mau lagi ngikutin kemauan mode produksi, nah disitulah perubahan dapat terjadi. Nah, prosesnya gimana? Nah, dalam Marxisme, cita-cita Marx tentang komunisme di sini adalah masyarakat tanpa kelas. Saya ulangi ya, bukan masyarakat tanpa agama, tapi masyarakat tanpa kelas itu bisa terwujud kata Marx lewat beberapa tahap atau fase. Pertama, ya bisa dilihat di situ ada skemanya. Pertama ada kesadaran palsu atau false consciousness. Di tahap ini ya tadi kelas pekerja tidak sadar sedang dieksploitasi, sedang dialienasi gitu kan. Mereka menganggap ini situasi yang fair, situasi yang adil. Mereka tidak sadar sedang dieksploitasi. Nah, kesadaran palsu ini perlu dibangunkan ya, perlu di apa sih ya, diingatkan gitu, dipantik supaya lu tuh harus sadar bahwa lu tuh sedang dieksploitasi gitu, sehingga nanti timbul fase berikutnya, tahap berikutnya yang disebut sebagai kesadaran class consciousness. Nah, para proletar ini sadar mereka sedang dieksploitasi, kemudian mereka berusaha untuk bersatu melawan kapitalisme. Nah, ketika mereka sudah sadar dan mereka bersatu, disitulah diperlukan yang namanya revolusi. Sepemahaman saya dalam formulasinya Marx, revolusi itu adalah konfrontasi fisik. Ya memang harus ada pemberontakan yang sifatnya fisik, misalnya penjarahan alat-alat produksi gitu kan. Itu formulasinya Marx. Nah, kemudian belakangan formulasi itu kemudian banyak dikritik kan oleh filsuf dan sosiolog-sosiolog lain bahwa ternyata kapitalisme tidak bekerja sekaku itu. Mereka bekerja sampai level kultural, sehingga dibutuhkan juga revolusi kultural. Misalnya yang nanti digagas oleh Antonio Gramsci ya, yang disebut sebagai Marxisme humanis. Jadi tidak pakai konfrontasi fisik. Tapi dalam Marx ya memang dibutuhkan konfrontasi fisik. Sehingga nanti sampai pada tahap berikutnya yang disebut sebagai diktator proletariat.
di mana kaum-kaum proletar itu jadi pemimpinnya, jadi diktatornya gitu ya. Diktatornya. Kenapa harus kaum proletar? Ya supaya tidak balik lagi ke sistem kapitalisme gitu. Dibutuhkan diktator proletariat. Nah, diktator proletariat ini yang nanti ketika semua alat-alat produksi ya seperti land, industri, pabrik misalnya itu sudah dimiliki oleh semua kaum proletar, sudah dimonopoli oleh kaum proletar, nanti akan dibagikan secara merata. Ini pemahaman saya, dibagikan secara merata sehingga nanti tidak timpang, tidak hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu, sehingga nanti tiba pada cita-citanya Marx tentang komunisme atau masyarakat tanpa kelas. Nah, di sini perlu catatan kritis dari kita yang belajar teori. Pertama, ini teori klasik ya, pertama di sosiologi. Itu sudah dibantah oleh banyak, mungkin ratusan orang nulis tentang betapa cacatnya formulasi Marx gitu. Dan harus kita akui bahwa ini mungkin ada titik di mana Marxisme dianggap berbahaya. Itu ada di titik fase-fase untuk menciptakan perubahan sosial ke arah masyarakat tanpa kelas, terutama di titik revolusi dan diktator proletariat. Itu kenapa Marxisme as a ideology itu memang berbahaya. Ya. Terutama bukti konkretnya adalah praktik yang dilakukan Uni Soviet oleh Lenin dan oleh Stalin. Itu di mana penerjemahan Marxisme itu sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim. Revolusi dan diktator proletariat diterjemahkan dengan sangat fisik ya, dengan sangat ekstrim. Itu yang membuat Marxisme sebagai ideologi ya, bukan sebagai teori sosial, itu memang berbahaya semacam itu. Dan khususnya di Indonesia itu punya pengalaman sejarah yang kelam, yang tidak mengenakan tentang komunisme, tentang komunis, di mana tafsiran orang-orang pengikut Marx di Indonesia itu juga sama ekstrimnya dengan Uni Soviet ya. Misalnya peristiwa di Madiun ya, Musso, itu tentang deklarasi negara komunis Indonesia, itu juga berbahaya karena basisnya konfrontasi fisik. Dan G30S itu menjadi puncaknya. Jadi wajar saja bahwa Marxisme, komunisme itu dianggap ideologi yang berbahaya karena terjemahan-terjemahan para pengikutnya dalam catatan sejarah itu memang berbahaya. Tapi sebagai teori sosial tentu ini jadi perspektif yang baru sebenarnya. Marxisme sebagai teori dalam perkembangan teori sosial itu mau tidak mau harus diakui sangat punya sumbangsih ya untuk membuka tabir atau tirai tentang ketidaksetaraan dalam masyarakat, ketidaksetaraan sosial. Karena kalau kita baca teori sebelum Marx seperti Auguste Comte, Herbert Spencer itu kan masih basisnya sangat natural science gitu. Jadi masih ada yang ngikut fisika, ada yang ngikut ilmu-ilmu alam ya. Misalnya dalam positivismenya Auguste Comte itu tentang perubahan sosial kan dianggap masyarakat itu akan berkembang dari periode metafisik gitu ya, metafisik, terus periode teologis sampai periode positif. Nah, bagaimana caranya masyarakat akan tiba pada periode positif itu udah alamiahnya masyarakat gitu loh. Kalau kata Auguste Comte, yang pasti akan bergerak ke arah yang sangat rasional, akan meninggalkan dunia yang metafisik, akan meninggalkan dunia yang teologis gitu. Itu juga yang kemudian dilanjutkan oleh Herbert Spencer lewat Darwinisme sosialnya, bahwa perubahan sosial itu ya berkaitan dengan natural selection ya, in social life gitu loh. Jadi dalam kehidupan sosial ada seleksi alam yang membuat masyarakat nanti juga akan berubah. Seperti itu. Kalau yang mungkin saya nggak tahu sih, kalau Marx sama Durkheim itu duluan mana ya? Saya agak lupa gitu. Tapi di Durkheim juga begitu kan. Perubahan sosial itu terjadi karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ada, kalau pakai bahasanya Parson itu, kebutuhan yang ada dalam sistem sosial itu. Kalau sistem sosial itu butuh, ya masyarakat akan berubah. Tapi pertanyaannya kan, kenapa kok perubahannya ngarahnya kok untungnya ke orang-orang itu saja, ke kelompok-kelompok itu saja. Nah, di sini sumbangsihnya Marx untuk membuka atau menyadarkan kita tentang adanya ketidaksetaraan. Ya harus kita akui,
secara akademis, secara ilmiah. Tapi kita juga harus akui bahwa catatan sejarah banyak para pengikut Marx yang menafsirkan teorinya Marx ini secara ekstrim. Tuh dongeng dulu ya tentang kesadaran Marx. Nanti kapan-kapan kita bisa bisa bahas Marx, pengikut-pengikutnya jauh lebih mendalam. Karena Marx juga nggak mati-mati banget secara pikiran. Misalnya ada Christian Fu yang berusaha mengartikulasikan Marxisme dalam dunia digital lewat digital labor, lewat digital fascism gitu kan. Itu juga mau nggak mau ya kita harus apresiasi kan sebagai ilmuwan sosial gitu. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang institusi. Mungkin sebelumnya institusi sudah pernah dibahas ya di sesi sebelumnya, bahwa hampir ketika kita bicara tentang bagaimana kehidupan sosial itu bekerja dalam kacamata Marxisme, kita tidak bisa lepas dari konsep determinisme ekonomi. Gitu. Jadi segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan sosial yaitu bekerja dalam cara kerjanya di determinisme ekonomi. Cara kerja tentang base structure ke superstructure dan bagaimana superstructure memaintain base structure semacam itu ya. Monggo teman-teman bisa dilihat di sesi sebelumnya tentang determinisme ekonomi. Nah, bagaimana sih institusi sosial itu bekerja? Ya, kita bisa lihat di bagan atau skema sebelah kanan ya. Jadi institusi ekonomi itu membentuk institusi-institusi sosial yang lain seperti politik, budaya, pendidikan, media, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, institusi-institusi di luar institusi ekonomi itu akan memelihara institusi ekonomi. Seperti yang sudah saya jelasin tadi ya. Pendidikan ternyata jadi supplier tenaga kerja bagi industri gitu kan. Padahal pendidikan seringkali dianggap sebagai institusi yang mencerdaskan, membuat manusia beradab, membuat manusia bermoral gitu kan. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya pendidikan justru jadi rumah siap kerja misalnya. Perguruan tinggi justru menyiapkan tenaga kerja yang terampil untuk menguntungkan para pemilik modal, bukan si mahasiswanya itu gitu kan. Nah, itu artinya kan pendidikan itu memelihara industri. Pendidikan menunjang menyejahterakan industri, bukan menyejahterakan si pendidikan itu sendiri atau menyejahterakan masyarakat, tapi menyejahterakan kelompok-kelompok ekonomi. Ya, semacam itulah tafsiran saya tentang institusi ya. Nanti monggo teman-teman yang punya tafsiran sendiri tentang Marxisme, bagaimana sebenarnya ya bisa ketik aja di kolom komentar tentang setiap pembahasannya ya. Nah, tadi tentang institusi kita coba pahami bahasa teoretik abstraknya ya. Sekarang kita coba pahami bahasa-bahasa atau narasi-narasi yang lebih konkret tentang institusi. Pada tingkat struktur sosial, institusi ekonomi pada setiap masa selalu diorganisir sedemikian rupa agar menguntungkan mode produksi. Nah, di sini ada kemiripan antara fungsionalisme dan Marxisme dalam membahas institusi. Jadi institusi itu apa sih? Institusi itu ya gampang saja sebenarnya. Seperti sekolah itu juga institusi, keluarga institusi, pemerintah pusat institusi, ormas institusi, terus kelompok-kelompok keagamaan juga institusi. Jadi institusi itu gimana ya membayangkan menjelaskannya ya, ya semacam perkumpulan-perkumpulan individu yang terlembagakan lah semacam itu. Nah, tiap-tiap institusi itu pasti memenuhi atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gitu loh. Tapi bedanya apa dengan antara fungsionalisme dengan Marxisme? Kalau fungsionalisme, institusi itu bekerja untuk keperluan masyarakat. Ya. Jadi institusi politik itu bekerja ya untuk keperluan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat ya itulah yang akan jadi guidance bagi institusi itu bekerja.
Tapi dalam Marxisme, institusi itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kapitalis dalam sistem kapitalisme. Oke, kita coba pakai ilustrasi supaya lebih mudah. Pertama, gambar sebelah kiri, rekreasi, misalnya itu tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu kan menurut kita mungkin memenuhi kebutuhan kita ya, tentang rekreasi, tentang hiburan seperti bioskop, kebun binatang dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau Marx ngomong mungkin begini. Percayalah bahwa keuntungannya itu, semua keuntungannya justru mengalir ke yang punya modal atau yang berinvestasi besar di situ. Kita di situ cuma jadi konsumen yang bikin bikin mereka makin kaya. Sedangkan kita harus kerja peras keringat, berangkat masih gelap, pulang udah gelap untuk menikmati biang lala di taman rekreasi. Tapi kita jadi miskin karena uang kita habis untuk naik biang lala. Yang punya biang lala makin kaya gitu loh. Itu kalau dalam kacamata Marxisme begitu. Kebun binatang misalnya, kok bisa-bisanya di tengah kota tuh ada gajah gitu kan, kok bisa-bisanya di tengah kota tuh ada jerapah. Bagi kita masyarakat awam itu kan menganggap itu hiburan, wow gitu kan, ini hewan-hewan yang cuma bisa kita lihat di Afrika, di tengah hutan Sumatera, di tengah hutan Kalimantan, tapi kok kita bisa menikmati ini gitu kan, wah mewah sekali kita, betapa beruntungnya kita. Tapi tetap saja keuntungan kebun binatang itu yang ngalir ke yang berinvestasi di situ. Siapa? Ya pemilik modal. Jadi kita cuma cuma memperkaya mereka gitu. Semacam itu. Tentu kita nggak boleh ngambek terus ya udah nggak usah ke kebun binatang, nggak usah naik biang lala gitu. Enggak, ini cuma penjelasan Marxisnya begitu. Mungkin dalam penjelasan yang lain ada penjelasan yang lebih bisa kita terima ya daripada penjelasan yang sedikit konspiratif itu kalau dalam Marxisme. Nah, gambar kedua tentang fresh graduate itu ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perguruan tinggi jadi rumah siap kerja, SMK jadi tempat untuk supplier pekerja gitu kan. Ya, semuanya yang dapat untung tuh kapitalis. Kita makin pintar itu bukan kita yang beruntung, tapi para pemilik industri yang beruntung karena skill-skill kita memperkaya mereka. Gambar ketiga itu ada misalnya kontestasi politik. Jadi tiap kali pemilu, apalagi pemilu 2024 nanti, kita selalu hampir sering mendengarkan tentang visi misi program kerja ini untuk kepentingan masyarakat, menyejahterakan, kemakmuran, whatever and so on gitu kalau kata Zizek. Tapi ya pada akhirnya yang memperoleh keuntungan dari jabatan para politisi itu ya kapitalis. Ya kan, dimudahkan proyeknya, dimudahkan lobby-lobby ekonominya, dimudahkan tendernya dalam proyek-proyeknya. Ya kita dianggap wah kita menikmati jalan tol, kita menikmati ini itu. Ya jalan tol itu ya yang punya ya yang investasi gitu loh. Yang kaya yang investasi, kita justru yang ngasih duit kita karena lewat jalan tol gitu kan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, olahraga. Misalnya di Liga Inggris itu ya. Kita membayangkan nonton Chelsea, nonton MU itu wah keren, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli pemain ini, pemain itu, skill dan lain-lain. Tapi yang paling kaya siapa? Yang punya klub-klubnya. Kita yang datang ke stadion bayar mahal, udah mahal, timnya kalah. Tapi yang makin kaya yang punya pemilik klubnya itu ya si Roman Abramovich kah, Joel Glazer kah, ya kan? Atau pemilik PSG kah gitu kan, pemilik Man City gitu kan. Tentu tanpa mengurangi banyak hal yang sudah mereka perbuat ya. Kalau dalam kacamata Marxis ya sepak bola kemudian jadi bisnis. Sepak bola jadi lahan untuk mencari keuntungan. Ya kan, mungkin teman-teman dengar rumor bahwa dengan membeli mega bintang ini PSG kemudian mendapatkan ini merchandise, tiket, hak siar. Itu semua ngalir keuntungannya ke para pemilik klub-klub itu. Bukan ke penonton, penonton justru yang menyuplai kekayaan mereka gitu. Jadi itu contoh yang lebih konkret atau bahasa yang lebih konkret ya tentang cara kerja institusi di kehidupan sosial dalam perspektif Marxisme. Oke, mungkin itu dulu dari saya
tentang Marx dan Marxisme, tentang ketidaksetaraan dan kesadaran kelas. Tentu teman-teman yang dengerin jangan baper ya, karena pertama ini cuma teori pertama. Kedua, kalaupun ini cuma teori, ini teori klasik, sudah banyak yang mengkritik. Jadi tidak selalu teori itu kan bisa kita jadikan pisau analisis ya kalau dalam penelitian. Tergantung konteks, ruang dan waktunya. Karena ini teori udah ratusan tahun yang lalu, ya kan, sudah berapa abad yang lalu. Tentu ada titik-titik di mana dia sudah tidak relate lagi dengan kehidupan kita. Tapi kita juga harus mengakui, terutama teman-teman yang belajar sosiologi, bahwa Marx itu memberikan perspektif yang berbeda, terutama di zamannya ya, terutama di zamannya, yang membuat filsuf-filsuf itu sudah tidak lagi berorientasi pada langit gitu, tapi ya gimana ya, kita membaca Immanuel Kant, baca Hegel, apalagi ke Socrates dan lain sebagainya, Plato, ruwet dengan logika ini, jika A maka B maka C. Lo buat apa kalau kata Marx begitu, tentang akal dunia, ruh dunia, apa bedanya nomena dan fenomena gitu kan, apa bedanya akal murni dan akal apa gitu kan. Nggak penting kalau kata Marx, yang penting tuh ini ada penindasan, ada eksploitasi. Kok ya filsuf-filsuf ngurusin tentang akal dunia gitu kan, kok ya filsuf-filsuf mikirin tentang jika A maka B, kalau B maka gitu kan. Nggak penting gitu loh kalau kata Marx. Yang penting ini ya kehidupan masyarakat ini, bagaimana penindasan dihilangkan. Jadi nggak penting tuh yang namanya bagaimana caranya jadi rasional, apa bedanya akal budi dan akal murni itu. Nah itu kita harus akui, itu sumbangsih penting. Bayangkan Marx tidak ada dalam dunia ilmu pengetahuan, ya kita akan masih ngomongin jika A maka B, jika B maka C, jika C kembali ke A, jika B tidak sama dengan D. Ruwet gitu ya. Nah itu ya kita objektif saja bahwa selalu ada hikmah di balik ilmu-ilmu yang kita pelajari, terutama di ilmu sosial. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, entah saya akan membahas buku apa lagi, atau kita akan melanjutkan lagi di bab tentang Marx dan Marxisme. Teman-teman yang punya tafsiran sendiri, monggo bisa paparkan ya, narasikan tafsirannya di kolom komentar. Sekian dari saya, kita kembali lagi di sesi berikutnya.